Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julija Rahman. Saya peserta latar CPNS golongan 3 angkatan 22 kelompok 4 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tugas 2 individu 2 agenda 1, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Ada 3 isu yang sedang berkembang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang pertama, banyak aduan terkait kerusakan jalan dan jembatan. Yang kedua, kurang tersedianya database kerusakan jalan dan jembatan. Dan yang ketiga, keterbatasan armada penunjang penanganan kerusakan jalan dan jembatan. Analisa isu dengan metode APKL. Teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan faktor. Faktor pertama, aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Faktor kedua, problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Ketiga, kekhalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Yang terakhir, yaitu faktor layak, yaitu isu yang masuk akal, logis, lantas realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Cara menggunakan APKL adalah menentukan tingkat aktual, problematik, kekhalayakan, dan layaknya perkembangan isu dengan menentukan skala nilai atau Likert. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas dan masuk memenuhi syarat. Angka 1 sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Analisa isu dengan menggunakan metode USG. Urgency, Seriousness, Growth merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Urgensi yaitu seberapa mendesak isu tersebut, seriousness yaitu seberapa serius isu tersebut, dan growth yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi semakin memburuk kalau dibiarkan. Penilaian kualitas isu menggunakan USG adalah menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai Likert. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Angka 1 yaitu sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Berikut ini penilaian kualitas isu dengan metode APKL. Isu nomor 2 yaitu kurang tersedianya database kerusakan jalan dan jembatan menjadi isu yang memenuhi syarat dengan total nilai 17. Dan ini adalah nilai penilaian dengan cara USG. Isu nomor 2 menjadi isu yang menjadi prioritas. Kesimpulannya, hasil identifikasi dan penilaian isu melalui teknik APKL dan USG adalah kurang tersedianya database kerusakan jalan dan jembatan menjadi isu prioritas. Analisa menggunakan fishbone. Faktor pertama, kurangnya SDM yang menangani masalah ini, yaitu belum ada SDM yang bisa membuat aplikasi pengaduan kerusakan jalan dan jembatan. Yang kedua, faktor mesin. Pelaporan kerusakan jalan masih sekadar laporan masyarakat dari media sosial. Belum tersedianya aplikasi database yang mencatat data aduan kerusakan jalan dan jembatan secara digital. Yang ketiga, faktor metode. Pencarian aduan masih secara manual dari media sosial dapat memakan waktu yang lama untuk mengetahuinya. Alternatif pemecahan isu dengan SWOT. Untuk strength, yang pertama, adanya komitmen karyawan untuk menggunakan sistem informasi aduan kerusakan jalan dan jembatan berbasis aplikasi.
Yang kedua, adanya dukungan dari kepala bidang untuk menggunakan sistem aduan informasi kerusakan jalan dan jembatan berbasis aplikasi. Yang ketiga, sistem aduan informasi berbasis aplikasi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, laporan aduan menjadi terstruktur sesuai lokasi dan waktu. Jadi memudahkan setiap seksi untuk mengecek lokasi kerusakan jalan. Weaknesses, kelemahan. Yang pertama, belum tentu semua masyarakat yang memberikan aduan bisa menggunakan aplikasi. Yang kedua, jaringan internet yang buruk untuk daerah pelosok yang mengalami kerusakan jalan dan jembatan juga menjadi penghambat pelaporan aduan apabila menggunakan aplikasi. Yang ketiga, terjadi perbedaan data aduan yang diadukan masyarakat sesuai dengan fakta di lapangan. Yang terakhir, terjadi keluhan data aduan apabila ada aduan yang sama lokasinya tapi diadukan 2 kali atau lebih banyak, lebih dari 2. Opportunity atau peluang. Perkembangan teknologi aduan yang berubah secara cepat mempercepat penanggapan aduan kerusakan jalan, mempermudah pengaksesan database kerusakan jalan setiap tahunnya, mempermudah pekerjaan pemantauan kerusakan jalan. Threats atau ancaman. Penyalahgunaan jaringan hacker, kurangnya minat masyarakat menggunakan aplikasi pengaduan secara digital, terlambatnya aduan warga tentang kerusakan jalan dan jembatan apabila masyarakat tidak dapat menggunakan aplikasi pengaduan, atau down server apabila banyak yang serentak menggunakan aplikasi pengaduan. Rekomendasi alternatif pemecahan isu. Alternatif penyelesaiannya, merancang aplikasi aduan kerusakan jalan dan jembatan APAK JAM. Tahapan setiap penyelesaian. Merancang aplikasi aduan kerusakan jalan dan jembatan atau APAK JAM. Sosialisasi penerapan kepada bidang bina marga dan kepada masyarakat. Diterapkan pada bidang bina marga. Hal yang diharapkan, aplikasi aduan dapat digunakan dengan efektif, sehingga aduan yang didapatkan oleh aplikasi mempermudah aduan kerusakan dan membuat penanganan kerusakan jalan jembatan lebih cepat. Pihak yang terkait, bidang bina marga, dan masyarakat yang menemukan atau mengadukan kerusakan jalan dan jembatan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.